Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi UN Fisika 2017 untuk SMA. Di pertemuan yang ketiga ini, saya membahas tentang dinamika rotasi, elastisitas, dan impuls momentum. Oke, sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa 3 PTN di Kota Malang itu kompak menurunkan kuota SNMPTN, yaitu Unbra, Universitas Negeri Malang, dan UIN Malang. Tahun lalu 40%, sekarang hanya tinggal 30%. Ya, jadi kalau misalnya Unbra itu daya tampungnya 10.000, berarti kira-kira 3.000 ya, itu dari SNMPTN. Nah, untuk jalur SBMPTN itu ada 40%-nya, berarti kira-kira 40.000 di Unbra yang akan diterima dari jalur SBMPTN, dan ujian mandiri adalah 30%. Jadi kesimpulannya, jalur ujian tulis memiliki porsi yang besar ya dibanding SNMPTN. Itu kira-kira informasi terbaru ya. Kita tunggu informasi dari perguruan tinggi negeri lainnya. Baik, mulai kita lanjutkan dengan segala informasi lagi. Sudah kalian dapatkan informasinya di website resmi SNMPTN. Kemudian SBMPTN juga sudah pasti. Dan UN pun juga sudah jelas, dan kalian bisa berlanjut nanti ke program intensif khusus tes masuk perguruan tinggi negeri. Mulai dari setelah UN 17 April sampai seluruh tes perguruan tinggi itu selesai. Oke. Kita mulai dari membandingkan dua kisi-kisi untuk dinamika rotasi. Kalau kita perhatikan dari keduanya ini tidak ada perbedaan. Dan saya ingatkan, untuk dinamika rotasi ini ada satu topik, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Ini baik kisi-kisi 2016 maupun 2017 itu ada, tapi kenyataan di soal tahun 2016 tidak ada. Jadi ini mungkin tahun lalu pembuat soal agak teledor ya, bahwa ini ada di kisi-kisi tapi tidak dikeluarkan. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik ya penyusunan soalnya. Jadi seluruh yang ada di kisi-kisi itu diberikan. Oke, tapi tetap akan saya bahas tentang keseimbangan benda tegar dengan melihat soal yang agak lama. Kita mulai dari konsep momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya itu adalah gaya putar. Jadi gaya yang menyebabkan berputar. Rumusnya momen gaya atau torsi, gaya kali jarak. L ini jarak ke mana? Jarak dari gaya sampai ke poros, dan sudut antara F dengan L, sudut terkecil. Perjanjian arah jam positif berlawanan jam negatif. Nanti kalau lebih dari satu tinggal dijumlahkan. Oke. Ini contoh yang keluar di tahun 2014. Siapa sebagai poros? Yang ditanya momen gaya terhadap titik B, berarti B-nya sebagai poros. Kalau sudah 90 berarti sinnya nggak ada. Sin 90 itu 1. Dan di sini 30 baru harus dengan sinnya. Jadi yang kita pakai bukan hanya F, tetapi F sin. Kemudian karena porosnya B, berarti ini memutarnya searah jarum jam. Ini memutarnya berlawanan jarum jam. F3 memutarnya berlawanan jarum jam. Maka tinggal dikalikan aja. Gaya kali jarak 4 kali 1. Gaya kali jarak 4 sin kali 1. Negatif jangan lupa. Gaya kali jarak 2 kali jaraknya semua 3. Kalau kamu jumlah semua, maka torsinya adalah min 4. Min hanya menyatakan arah, berarti kalau hanya ditanya besarnya, berarti jawabannya 4, yaitu jawaban B. Oke, gampang? Nah, ini yang keluar di tahun 2016. Nggak ada bedanya. Jadi ujian nasional itu kamu harus hafalkan persis kisi-kisinya dan soal-soal yang pernah keluar tahun-tahun sebelumnya. Nanti hanya diganti saja. Lalu yang ditanya apa? Momen gaya pada pusat massa, yaitu di O. Pusat massanya di O. Berarti semua torsi ini kita momenkan terhadap O. Tentunya torsi yang pertama gayanya F, jaraknya 3. Karena searah jarum jam berarti positif. Torsi yang kedua, lihat berputarnya.
berlawanan jarum jam karena porosnya O. Berarti gaya kali jarak. Jaraknya 2. Jangan lupa dibuat min. Torsi yang ketiga karena ada sudut, jangan lupa dikalikan sinnya, yaitu sin 30,5. Karena berlawanan jarum jam, maka minus. Jadi berapakah jumlah torsinya? Adalah min 4, yaitu C juga. Perhatikan, jawabannya pun untuk topik yang sama, UN itu biasanya nggak berubah. Ini kalau tadi 2014 itu jawabannya C, ini juga C lagi untuk topik yang sama. Bisa ya, kadang-kadang ada indikasi demikian. Oke. Kemudian berikutnya, selain momen gaya, maka yang kedua adalah tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia itu adalah besaran yang menyatakan kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Jadi sulit atau mudahnya benda itu diputar. Itu namanya momen inersia. Tentunya dipengaruhi massa dan ukuran benda, jari-jari atau panjang. Kalau bendanya berupa titik, maka mr kuadrat. Lebih dari 1 tinggal dijumlah. Dia besaran skalar, tidak punya arah. Dan untuk beberapa benda punya bentuk khusus, ada konstanta. Berarti rumusnya kmr kuadrat. Setengah untuk silinder pejal, 1 untuk silinder berongga, 2/5 untuk bola pejal, 2/3 untuk bola berongga, 1/12 untuk batang diputar di tengah, 1/3 untuk batang diputar di ujung. Ini sebaiknya dihafal, karena hanya 6 benda ini yang biasanya ditanya di UN atau di tes perguruan tinggi. Lalu bagaimana kalau porosnya digeser? Nah, kita gunakan hukum pergeseran, yaitu momen inersia digeser sama dengan momen inersia pusat massa ditambah dengan M kali digesernya kuadrat. Jadi D itu digesernya. Oke, hati-hati kalau muncul pada saat porosnya digeser. Contohnya yang keluar di tahun 2013. Yang ditanya, berapakah momen inersia sistem terhadap poros AB? Artinya AB-nya sebagai poros. Berarti ini jaraknya. Dibuat meter semuanya ya. Masanya pun juga begitu. Karena hanya partikel, berarti nggak pakai K, mr kuadrat aja. Jadi kamu hitung dulu MP RP kuadrat, kamu hitung MQ RQ kuadrat, dan ditambah. MP-nya dibuat ke dalam kilogram, sentimeter dibuat ke dalam meter. Udah tambahkan, maka dapatlah 0,124, yaitu persis seperti jawaban C. Oke. Kemudian ini yang keluar di tahun 2016, persis sama, nggak ada beda, hanya dalam bentuk variabel bukan angka. Siapa sebagai poros? Porosnya P. Karena M yang kiri dan M yang kanan ini diporos, berarti nggak punya jarak terhadap poros, berarti momen inersia untuk yang kiri kanan ini 0. Kenapa 0? Karena diporos. Berarti yang punya momen inersia adalah massa yang di luar poros, yaitu MM yang di atas dan di bawah itu. Nah, ini jarak R-nya adalah A, yang bawah jaraknya 2A. Tinggal ditambahkan aja. Karena partikel, maka mr kuadrat. Jari-jarinya A. Yang kedua, jari-jarinya 2A. Dikuadratin jadi 4A, berarti jawabannya C. Perhatikan ya, dari tadi jawabannya C terus kan? Nah, biasanya di UN itu ada kecenderungan untuk topik yang sama, jawabannya pun sama. Oke? Itulah ya kira-kira tentang momen inersia. Kemudian selanjutnya adalah momen gaya. Ya, ini sudah mulai bernalar antara momen gaya dan momen inersia, yaitu mengikuti hukum Newton. Kalau hukum Newton pada translasi Fm kali A, maka pada gerak rotasi diganti torsi sama dengan I kali alfa. Lalu rumus torsi tadi udah tahu, momen inersia udah tahu, rumus A, yaitu A sama dengan alfa kali R. A itu adalah percepatan linier, alfa itu percepatan angular. Oke, ini contohnya yang keluar di tahun 2012, keluar lagi di tahun 2014. Soal UN itu kecenderungannya bisa keluar beberapa tahun berikutnya. Dan biasanya tahun ganjil itu banyak menyerupai tahun ganjil, tahun genap banyak menyerupai tahun genap. Makanya ini tahun 2014 keluar persis sama kayak tahun 2012. Oke.
Data yang ada adalah momen inersianya beta, gayanya F, jari-jari R, yang ditanya F-nya. Berarti I-nya sama dengan beta. Masih ingat tadi rumusnya apa? Tau I kali alfa, taunya FR, karena sinnya 90. Oke? Nah, sekarang kamu gantikan tau itu ke sini. FR, dan I-nya kamu ganti beta. Berarti menjadi FR sama dengan beta kali alfa. Jadi F-nya berapa? Jadi bagi. Bagi itu artinya pangkat negatif, berarti persis seperti jawaban yang D. Bisa? Kemudian ini yang keluar di tahun 2015. Yaitu ada katrol, jadi ketahui K-nya setengah, berarti bentuk khusus. Yang ditanya berapa F-nya. Kayak tadi, katrol ini berputar mengikuti hukum Newton. Tau sama dengan I kali alfa. Oke, lalu taunya kamu gantikan FR dan I-nya pakai yang setengah MR kuadrat, A-nya pakai alfa kali R. Masukkan ke hukum Newton. Berarti bentuknya menjadi taunya ini kita ganti dengan FR, I-nya diganti setengah MR kuadrat, alfanya diganti A per R. Ternyata R-nya kecoret. Berarti F itu hanya setengah MA. Masukin. Masanya 8 kilo, A itu percepatan linear 2. Habis berarti 8. Persis seperti jawaban B. Oke? Kemudian ini topik berikutnya yang muncul yaitu mengenai momentum sudut. Jadi nanti kalau ada soal bernalar tentang momen inersia, itu bisa dikembangkan sampai momentum sudut. Masih ingat? Momentum kalau linear kan M kali V. Kalau momentum sudut I kali omega. Oke? Nah, atau bisa juga KMVR. Boleh juga. K itu konstanta tergantung bentuk benda. Kemudian semua hukum momentum itu berlaku. Misalnya momentum kekal berlaku. Ya, hanya IW aksen gitu. Sebelum sama dengan sesudah. Lalu impuls sama dengan perubahan momentum juga terjadi. Hanya impulsnya dalam bentuk torsi. Nah, ini hati-hati kalau keluar di tahun berikutnya ya. Ini lama sekali gak keluar. Pernah muncul tahun 97. Yaitu ada suatu piringan berbentuk silinder pecah. Berputar. Berarti omega. Diketahui ya, berputar sejajar, massa dan jari-jari. Berarti I-nya bisa dihitung. Omega, M dan N. Kemudian di atas piringan diletakkan cincin. Tiba-tiba di atasnya ini diberi cincin seperti ini. Oke, yang massa cincinnya ada, jari-jari ada. Maka piringan itu akan berputar bersama dengan kecepatan berapa? Karena ini peristiwanya singkat, maka terjadi momentum kekal, yaitu I kali omega sama dengan I aksen omega aksen. Berarti kamu hitung berapa I semula. Karena silinder pejal berarti setengah MR kuadrat. Ini M-nya kamu kuadratin jadi 0,04. Ini inersia semula. Kemudian inersia cincinnya adalah cincin di sini silinder tipis. Berarti K-nya 1. Berarti hanya MR kuadrat. Oke? Nah, ini kan berputar bersama. Berarti momen inersianya sekarang adalah ditambah 12 tambah 6, 18. Gunakan momentum kekal. I omega, I-nya I yang semula ya, sama dengan I aksen, omega aksen. Tinggal dicoret, dapatlah omega aksennya adalah 6, persis seperti jawaban E tersebut. Bisa? Itu ya, tentang bernalar momen inersia sampai kepada pengertian momentum sudut. Kemudian pada saat bernalar momen inersia, bisa juga nanti dihubungkan dengan energi kinetik. Nah, sehingga energi kinetik ada translasi setengah mv kuadrat, ada rotasi setengah I omega kuadrat. Lalu kalau geraknya dua-duanya namanya gelinding, yaitu jumlahin semua. Setengah mv kuadrat 1 plus K. Bisa. Jadi ini bisa juga diganti setengah kmv kuadrat. Energi kinetik rotasi dapat juga diganti menjadi setengah kmv kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini setengah kmv kuadrat. Ya, asalnya dari I-nya itu KMR kuadrat dan omeganya itu V per R. Jadi kalau benda menggelinding, berarti tambahin aja. Bedanya adalah K. Masih ingat tadi? Konstanta tergantung bentuk benda. Nah, ini sejak tahun 2014 nggak keluar tentang energi kinetik ini. Hati-hati kalau tahun berikutnya muncul. Oke? Nah, intinya ada suatu benda yang gelinding. Ini ke atas gitu, kecepatan 10. Yang ditanya panjang lintasannya. Berarti ini terjadi perubahan energi.
energi kinetik gelinding sama dengan potensial. Potensial MGH kan, yaitu tinggi itu harus tegak lurus di depan sudut. Berarti hasil. Berarti masukkan ikan gelinding setengah MV kuadrat 1 plus K sama dengan MGH. Dan hanya itu adalah S sin. Berarti saya katakan setengah M lalu V kuadrat. Berarti ini adalah 10 dikuadratin. Atau M-nya saya coret duluan boleh. Berarti jadi 10 kali 10. K-nya setengah, 1,5. Dan di sini adalah 0,6. 0,6 itu sinnya dikalikan S. Tentunya kalau kamu coret habis, jadilah S-nya itu 100 dibagi 8. 12,5. Persis seperti jawaban D. Bisa ya? Jadi pada saat membicarakan energi, semua hukum-hukum tentang usaha energi ini akan tetap berlaku pada dinamika rotasi. Oke. Kemudian sampai dengan energi kinetik, ini sebenarnya masalah dinamika rotasi sudah selesai. Nah, sekarang kita masalah ke aplikasi pada titik berat. Masih ingat titik berat? Titik yang merupakan resultan gaya berat. Minimal 2 benda ini kamu gunakan, yaitu untuk benda kotak setengah panjang lebar dan benda segitiga, sepertiga, setengah alas dan tinggi. Nanti kalau digabung maka tinggal ditambah, kalau dilubang dikurang, seperti menghitung rata-rata di SMP dulu. Lalu nanti kalau ada yang sama, maka itu sudah gabungannya. Dan gunakan cara cepat pakai tabel, nanti A-nya boleh dicoret. Saya ambil contoh. Ini yang keluar di tahun 2014. Titik beratnya berapa? Ini tentunya adalah kotak besar dilubang dengan kotak kecil. Nanti tinggal pakai min rata-ratanya. Jadi saya anggap kotak kecilnya yang warna merah itu, titik beratnya di tengah-tengah, yaitu X-nya 1, Y-nya 2, luasnya panjang kali lebar, dan kotak yang besar yang warna biru ini, yaitu koordinat titik beratnya setengah-setengah, 22, dan luasnya 4 kali 4, 16. Kalau kamu lihat, Y-nya sama kan? Nggak usah dihitung, Y 0-nya pasti 2. Udah, jawaban 2. Kalau yang enggak E adalah A. Nah, sekarang kita hitung X-nya, ya. Ini boleh kecoret. Jadi ini 1, ini 4. Tinggal masukin aja X. Karena bendanya lubang, jangan lupa pakai min. Berarti X1 kali A1. X2 kali A2. Yang gede kan? Di lubang yang kecil dibagi 4 luasnya. Ya, 7/2 berapa? 2/3 dan 2. Jadi persis seperti jawaban yang E. Oke. Kemudian 2015 yang keluar lubang lagi tapi dengan segitiga. Masih ingat segitiga? Setengah alas dan sepertiga tinggi. Ini yang benda besar. Yaitu letaknya ini yang benda kecil. Benda besar letaknya di 3,3, luasnya panjang kali lebar 6,6, sedangkan benda kecil adalah ya, terhadap sumbu X ya. Kalau terhadap sumbu X berarti Y aja yang ditanya. Ya, nggak usah dua-duanya. Oke. Nah, ini sepertiganya adalah 1, luasnya setengah alas kali tinggi. Ini boleh kecoret. Ya, karena hanya terhadap sumbu X berarti Y saja dan di lubang, maka pakai rumus minus. Y1 A1 min Y2 A2 A1 A2 dan dapatlah jawabannya 11/3. Bisa ya? Ini gampang, hanya keterampilan menghitung saja. Oke. Kemudian ini yang keluar 2016 yaitu huruf H. Huruf A itu adalah gabungan dari 3 benda. Benda 1, benda 2, benda 3. Benda 1 koordinatnya adalah 1,3, luasnya 6 kali 2. Benda 2 koordinatnya adalah 4. Ya dong, ini 4, berarti ini 2 dan 2. Dan Y-nya adalah 3, tengah-tengah dari 6. Luasnya panjang kali lebar, 4 kali 2. Dan benda 3 adalah ini, yaitu letaknya 1, tapi dari semuanya itu 8, berarti 7. Dan 3 setengah dari 6, luasnya 6 kali 2. Jangan lupa, boleh dicoret. Coret, coret, coret. 3, 2, 3. Sehingga kalau ditanya berapa Y 0-nya, ya nggak usah dihitung, Y-nya 3. Ya udah, pasti jawabannya D. Ya, nggak usah kamu hitung X-nya, ngapain? Ya, nah, kan cuma 1 yang jawabannya ada. Oke? Nah, tanya X-nya tinggal dihitung biasa, yaitu X1 A1, X2 A2, X3 A3 ditambah semuanya. Persis seperti jawaban D tersebut.
Itulah ya salah satu aplikasi dari dinamika rotasi pada keseimbangan. Kemudian berikutnya, nah, yaitu mengenai keseimbangan benda. Tadi berat ya maksud saya. Masih ingat keseimbangan benda? Namanya benda seimbang itu ya 0. Sigma Fb ke 0, sigma Fy 0, bahkan torsinya 0. Masih ingat gaya-gaya, ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya tegang tali, dan ada gaya gesek. Ini contoh soal keseimbangan benda. Yaitu memikul tongkat. Di sini misalnya pundaknya, semuanya 2 meter, ini benda 100 dan 400, maka bahunya di mana? Ya karena 2 meter kita misalkan aja dengan begitu. X ini berarti 2 min X. Karena dia ini diam ya berarti dan berputar, berarti kamu gunakan yang ini sigma torsi 0. Putar kiri sama dengan putar kanan, yaitu 100 kali X sama dengan 400 kali 2 min X. Dapat X-nya 1,6. Dari mana X itu? Dari A. Berarti persis seperti jawaban E. Bisa? Jadi intinya kalau keseimbangan, kalau bendanya itu berputar atau gayanya menyebar, gunakan sigma torsi 0. Oke. Ini yang keluar di tahun 2001. Kayak tadi ya, kita uraikan gaya-gayanya. Katanya ada batang beratnya 100. Ya berarti di sini pasti tengah-tengah. Tengah-tengah sini. Kemudian ini ada gaya berat, ya. Berapa ini beratnya biar seimbang? Masih ingat gaya itu kan terus-menerus bisa diuraikan. Berarti di sini sebenarnya besarnya sama antara tegangan tali dengan W. Jadi gayanya hanya kayak gini. Ini ya W itu. Oke, maka berlakulah putar kiri sama dengan putar kanan. Berarti 100 kali 0,75 sama dengan W kali berapa semuanya ini ke poros? Ke poros adalah 1,25. Dari mana 1,25? Tengah-tengah. Ditambah lagi dengan 0,75. Jadi pas 2. Ya, sehingga coret dapat. Berapa nilai W-nya? 150 dibagi 4, 37,5. Hati-hati mengenai keseimbangan ini kalau tahun berikutnya muncul. Oke? Nah, kasus soal keseimbangan yang paling berat adalah tangga yang bersandar di dinding. Ini tiga-tiganya digunakan. Coba kita gambarkan gaya-gayanya. Ini gaya berat. Kemudian di sini ada orang yang naik tangga. Ini gaya normal lantai, itu adalah norma dinding. Yang ditanya koefisien gesek, ini ada gaya gesek. Oke, nah tentunya persamaan yang ada kita tahu kalau 3 dengan 4 itu adalah 5 dan ada gaya gesek, maka terjadilah sigma Fy 0. Berarti yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawah siapa? 200 dengan 600, 800. Yang ke atas NB. Berarti NB 800. Kemudian sigma Fb ke 0, yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Yang ke kanan siapa? Gaya gesek. Yang ke kiri siapa? Na. Padahal gaya gesek itu rumusnya mu kali N. N-nya siapa? NB. Berarti mu-nya adalah Na dibagi 800. Tujuan mencari mu, berarti kita cari Na-nya. Dari mana? Sigma torsi 0. Siapa porosnya? Yang gayanya terbanyak. Berarti ini adalah berapa? 800. Kan tengah-tengah. Tengah-tengah dari 5 ya, titik berat, berarti 2,5, 5 per 2. Dan sin mana? Sudut ini, sama dengan sudut itu, yaitu sinnya depan dibagi miring. Sama dengan NA, jaraknya berapa semuanya? 5, sinnya ini. Sin yang sudut atas sama dengan bawah, yaitu depan bagi miring. Coret, dapatlah NA-nya 300, yang ditanya mu-nya. Berarti adalah sebesar mu 300 dibagi 800, yaitu 3 per 8, 0,375. Jadi persis seperti jawaban E. Bisa ya? Itulah kira-kira ya tentang bernalar pada keseimbangan benda tegar. Kemudian kita lanjutkan membahas kisi-kisi yang kedua, yaitu mengenai elastisitas. Kalau kita perhatikan antara kisi-kisi lama dan baru, elastisitas sekarang masuk di penalaran. Berarti kemungkinan soalnya nanti sedikit lebih sulit. Itu aja ya bedanya, selebihnya nggak ada. Kita mulai dengan apa itu memahami elastisitas. Elastisitas adalah sifat benda di mana benda itu bisa ditarik dan kembali, tapi ada batasnya yang namanya disebut hukum Hooke. Dia kembali sampai ada melengkung, dia batas. Ini mulai berubah titik tekuk dan akhirnya terjadi perubahan, namanya deformasi plastis
akhirnya dia patah. Nah, ini mulai terjadi perubahan permanen. Itulah hubungan tegangan dengan regangan. Ini keluar 2014. Mana itu deformasi plastis? Deformasi plastis itu artinya berubah bentuk, yaitu poin yang ada datarnya. Berarti mana yang ada datarnya? Ini dia. Kalau selama masih lurus, ini berarti masih deformasinya elastis. Jadi PQR itu elastis, RS itu plastis. Yang ditanya yang plastis, berarti jawabannya RS. Itu 2014. Oke. 2016 yang terjadi sama. Biasanya tahun genap itu mirip tahun genap soalnya, cuma diganti aja. Nah, ini grafik hubungan antara F dengan delta X. Gaya dengan pertambahan panjang ya pada satu pegas. Kalau F-nya diperbesar terus sampai di apa yang terjadi? Ya berarti ini sudah patah. Artinya apa? Putus. Ya udah, berarti persis seperti jawaban D tersebut. Oke? Dan kalau kita perhatikan, jawabannya pun tidak berubah ya. Tahun 2014, apa jawabannya? D, topik yang sama. 2016, jawabannya juga D. Itu rahasia soal UN. Pada topik yang sama, jawabannya pun sama. Oke, jadi mudah sekali ya mempelajari soal UN itu. Kemudian berikutnya adalah rumus yang lebih jauh, yang disebut dengan nama hukum Hooke. Itu aplikasinya. Masih ingat hukum Hooke? Grafiknya kayak gitu. Rumusnya adalah F gaya tarik pegas sebanding dengan menyimpangnya pegas. Dan jangan lupa nanti seri paralel. Ya. Nah, kalau seri jangan seper-seper, kaliin bagi tambahin. Kalau paralel ya tinggal ditambah aja. Kalau seri itu delta X-nya sama, ya, F-nya sama, kalau paralel delta X-nya sama. Dan ini rumus energi potensial pegas. Oke. Kemudian selain hukum Hooke, aplikasinya itu adalah elastisitas. Kalau Hooke tadi ditarik pegas, ini ditarik batang logam, yaitu mendapatkan modulus yang modulus elastisitas, tegangan dibagi regangan. Tegangan itu F per A, regangan delta L per L. Ya, jadi kalau digabungkan juga sama aja. Konstanta pegas tidak lain dari AE per L. Itulah aplikasinya. Kita mulai dari soal tahun 2010. Berapakah tetapan pegas? Ya udah, tinggal masukin aja K delta X. Berarti kalau ditanya K sama dengan F bagi delta X. Ambil satu data yang gampang aja. 40 bagi 5 cm dimeterin. Min naik ke atas plus 800. Berarti jawabannya A. Oke. Kemudian berikutnya. Balik lagi ditanya. Ya, berapakah konstanta mana konstanta pegas yang paling besar? Udah, tinggal dicari aja K F bagi delta X. Kamu bagi. Ternyata yang paling besar adalah yang B. Oke. Kemudian berikutnya, ini sudah mulai gabungan ya. Ada 4 buah pegas, K-nya 1600 disusun seri. Kemudian digantung keseluruhan berapa beratnya. Jadi kita cari K keseluruhan. Diapain dulu ini? Di paralel. Kalau di paralel tambah aja K tambah K tambah K. Berarti menjadi 3K. Lalu 3K diseri dengan K. Kaliin bagi tambahin. 3 per 4K. Masukin K-nya 600. K-nya 1600. Ya, jadi ini bukan 600, tapi ini 1600. Nah, seperti itu. Sehingga kecoret habis dapat K-nya, yaitu 1200. Yang ditanya berat kan gaya, tinggal K delta X, tapi K-nya total, habis 100-nya 60, berarti jawaban yang A. Oke. Kemudian ini juga diulang lagi 2016, nggak ada beda. Berapa pertambahan panjang? Kalau tadi sudah ada pertambahan panjang, ini ditanya pertambahan panjang. Hitung dulu K-nya kayak tadi, yaitu di paralel 2K, kemudian di seri, kaliin bagi tambahin, berarti K totalnya itu 400. Yang ditanya adalah delta X, yaitu delta X sama dengan F dari gaya berat mg dibagi K. Dapat, yaitu jawaban B. Oke. Kemudian ini yang muncul di tahun 2012 juga, nah, kaitannya dengan energi.
Mula-mula diberi beban 100 bertambah panjang. Berarti kamu cari K-nya. F bagi delta X. F-nya dari mg. Dapat K-nya kan? Yang ditanya untuk memanjangkan karet. Berarti pakai setengah K delta X kuadrat. Delta X-nya berapa? 20 cm. Yaitu 1/5 dikuadratin 1. Ya, itulah kira-kira ya yang keluar untuk topik-topik tentang elastisitas. Nah, sekarang kita masuk pada kisi-kisi tentang impuls momentum tumbukan. Kalau kita bandingkan antara tahun 2015, 2016, 17 tidak ada perbedaan. Jadi tahun ini juga pasti sama. Masih ingat momentum, massa kali kecepatan, dan impuls sama dengan perubahan momentum. Ini yang keluar tahun 2014. Yang ditanya berapa impuls? Perubahan momentum aja. Berarti M delta V. Tapi jangan lupa vektor. Kalau yang ke kanan itu misalnya positif, maka yang ke kiri itu jangan lupa negatif dan kebalikannya. Ngerti? Makanya ini jadi min, itu jadi plus. Berapa impulsnya? M delta V. Karena impuls sama dengan perubahan momentum. Berarti jawabannya B. Gampang ya? Kemudian berikutnya ini juga sama. Tahun 2013. Perubahan momentum. Ya berarti impuls. Hanya jatuh. Masih ingat kalau jatuh? V itu akar 2GH. Memantulnya 1, tapi berlawanan arah. Jangan lupa dikasih tanda negatif. Berarti berubahnya ini bukan 1, tapi berubahnya 3. Tinggal impuls sama dengan perubahan momentum. Massa kali perubahan kecepatan. 100 gram dibuat kilogram. Tuh, perhatikan. 2013 jawaban B. 2014 B juga. Karena pada topik yang sama. Kecenderungannya begitu. Lebih seringnya begitu. Yang enggak pun ada, tapi tidak banyak. Bisa ya? Jadi catat, pada topik yang sama, UN itu jawaban antar tiap tahun juga sama. Oke? Ini yang keluar di tahun 2016. Nggak ada beda. Memantul kembali, yang ditanya impuls perubahan momentum. Ya tak? Yaitu V sama dengan akar 2GH 4. Oke? Dan berubahnya 5. Jadi masanya sebesar 0,2 dibuat kilogram kali 5, yaitu nah, ya, berarti jawabannya yang C. Oke? Itulah kira-kira ya tentang impuls momentum. Kemudian kita masuk pada topik mengenai aplikasinya, yaitu momentum kekal. Nah, tinggal masukin aja, jangan lupa vektor. Berarti MA, VA, MB karena ke kiri kasih tanda min. Kemudian kecepatan setelah berarti VB aksen. Oke, VB aksen berlawanan ya, berarti ke kanan. Masukin MA, VA, MB, VB gitu ya. Coretlah 10-nya dan seterusnya, maka dapatlah yaitu min 6,6. Min hanya menyatakan arah, kalau besarnya berarti yang A. Oke. Kemudian ini yang keluar di tahun 2015. Ada beda toh ya, yang ditanya kecepatan benda A setelah setelah tumbukan. Oke, sama juga benda A setelah tumbukan. Dan tumbukannya lenting sempurna. Oh, kita nggak perlu ya, karena kecepatannya sudah ada. Masukin MAVA, MPVB. Coret dapat, berarti dapatlah nilainya, yaitu sebesar 6. Oke. Kemudian berikutnya kita bahas lebih jauh tentang jenis tumbukan. Ada yang tidak lenting, ada lenting sempurna. Ngerti? Dan nanti untuk mencarinya jangan pakai substitusi seperti di pembahasan-pembahasan buku. Pakai cara kecepatan rata-rata gabungan aja. MAVA, MPVB. Kalau nggak lenting itu jawabannya. Kalau lenting sempurna, maka tinggal kalikan 2 kurangi semula. Misalnya gini, benda masanya sama. Kalau masanya sama berarti M-nya kecoret. Tinggal VA, VB bagi 2. Dapat sudah. Jadi kalau tidak lenting ya itu jawabannya. Berarti kalau tidak lenting, betul itu jawabannya. Gimana kalau lenting sempurna? Kalikan 2 kurangi semula. Ngerti? Jadi kalau lenting sempurna, A-nya akan 0, B-nya jadi 5. A-nya 0, diam, B-nya 5. Berarti yang betul adalah jawaban 1 dan 3, yaitu yang D. Oke. Ini pun juga sama, 2016 diulang lagi. Hanya bendanya jatuh, berarti menggunakan akar 2GH. Inilah benda 1, akar 2GH. Oke? Nah, ternyata dia besarnya sama. Berarti gabungnya jadi 0. Kalau ditanya berapa benda 1 setelah tumbukan, tinggal 2V gab min V1 aja. Ya tak? Nah, benda 1 dia bergeraknya ke kanan, berarti positif. Untuk benda 2 ke kiri, berarti negatif.
Jadi jawabannya adalah benda 1 min 2 dan benda 2 plus 2. Persis seperti jawaban yang C. Nah, terakhir ini untuk pantulan benda. Ingat-ingat aja. Elastisitas mempunyai koefisien E, yaitu perbandingan kecepatan sesudah bagi sebelum. Karena bendanya jatuh bebas, akar 2H, berarti H sesudah dibagi H sebelum. Masukin. Berapa H sesudah? H sesudah adalah seperempat sebelumnya H. Ya udah, akar seperempat, setengah. Persis seperti jawaban A. Ini pun juga nggak keluar, gram nggak kepake, ketinggian juga tidak digunakan. Itulah ya seluruh pembahasan tentang dinamika rotasi, kemudian elastisitas, dan impuls momentum. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan lupa dicoba semua soal yang ada. Itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan kisi-kisi berikutnya.